Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengukuran Ranah Psikomotorik. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Arif Mustafa, Dian Ayu Prastanti, dan Irsa Amalia Putri. Yang pertama, saya Irsa Amalia Putri akan menjelaskan tentang pengertian ranah psikomotorik. Menurut Sudaryono, ranah psikomotorik merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan yang selanjutnya keterampilan atau kemampuan tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan setelah menerima pengalaman belajar. Dalam ranah psikomotorik juga mencakup penilaian kemampuan psikomotorik. Penilaian ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, kemampuan siswa dalam menggunakan alat dan sikap kerja. Yang kedua, siswa mampu menganalisis pekerjaan dan menyusun urutan-urutan dalam pekerjaan. Yang ketiga, siswa mampu mengerjakan tugas dengan cepat yang sebelumnya diberikan oleh guru. Yang keempat, ada siswa mampu membaca gambar dan simbol. Yang kelima, adanya keserasian bentuk yang diharapkan dan adanya kesesuaian ukuran yang telah ditentukan. Dalam penilaian kemampuan psikomotorik ini dapat mencakup persiapan, proses, dan produk. Penilaian psikomotorik ini ada jalan alternatifnya. Adapun alternatif tersebut yang pertama berupa saat proses pembelajaran berlangsung. Saat proses pembelajaran berlangsung, di sini seorang guru dapat menilai sikap psikomotorik dari peserta didik. Yang selanjutnya ada juga saat pembelajaran selesai, yaitu pemberian postes. Biasanya guru memberikan postes di akhir pembelajaran. Disitulah dari hasil postes itulah seorang guru dapat menilai sikap psikomotorik dari seorang peserta didik. Yang ketiga ada dapat juga saat siswa selesai belajar. Belajar di sini adalah setelah siswa mengerjakan sebuah tugas. Dari tugas tersebut, seorang guru dapat menilai psikomotorik dari peserta didik. Selanjutnya ada penilaian hasil belajar psikomotorik. Dalam penilaian hasil belajar ini, agar mendapat nilai yang maksimal dalam melakukan penilaian harus berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Arifin, ada prinsip-prinsip dalam penilaian hasil belajar psikomotorik. Prinsip yang pertama yaitu kontinuitas. Kontinuitas dalam penilaian tidak boleh dilakukan secara insidental. Mengapa demikian? Karena dalam dunia pendidikan itu sendiri sifatnya kontinu. Karena adanya sifat yang kontinu, maka dalam penilaian harusnya dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua ada penilaian yaitu secara keseluruhan. Dalam penilaian harus dilakukan secara menyeluruh dalam aspek psikomotorik, setidaknya menyangkup semua dimensi. Jadi menyeluruh, tidak hanya satu saja. Selanjutnya objektivitas. Objektivitas di sini berarti bahwa penilaian itu harus dilakukan secara kenyataan, secara fakta, tidak mengada-ada atau seorang guru itu menilai peserta didik A itu dengan baik, tetapi dengan peserta didik B tidak baik karena mungkin guru lebih suka dengan peserta didik A dan tidak suka dengan peserta didik B. Maka dalam penilaian ini tuh harus dilakukan secara objektivitas, harus sesuai dengan kenyataan dari peserta didik tersebut. Selanjutnya ada kooperatif. Dalam prinsip kooperatif ini hendaknya dalam proses penilaian harus melibatkan semua komponen dan harus dilakukan secara bersama-sama, yaitu seperti guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan siswa. Jadi tidak hanya satu komponen saja, tetapi harus semua komponen. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin yang B, yaitu taksonomi Bloom dalam ranah psikomotorik. Apa sih itu taksonomi Bloom? Taksonomi Bloom itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu taksis yang artinya pengaturan dan nomos yang artinya ilmu pengetahuan. Taksonomi berarti sistem klasifikasi. Dalam taksonomi Bloom terdapat klasifikasi sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Nah, taksonomi Bloom ini itu ada mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik. Biasanya dalam pembuatan RPP itu harus mencakup
taksonomi Bloom tersebut. Jadi taksonomi Bloom ini menjadi acuan kita dalam pembuatan RPP sebelum melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya penjelasan saya ini akan dilanjutkan oleh teman saya Dian Ayu Prastanti. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Irsa tentang kata kerja operasional ranah psikomotorik. Jadi menurut Dev, kata kerja operasional ranah psikomotorik ini terdiri dari 5. Yang pertama itu ada imitasi, yang kedua manipulasi, yang ketiga itu ketepatan, yang keempat itu artikulasi, dan yang terakhir itu naturalisasi. Yang pertama atau P1 itu ada imitasi. Nah, imitasi itu peserta didik mengamati perilaku dari orang lain atau dari guru, kemudian meniru perilaku tersebut. Pada tingkat ini diharapkan peserta didik itu bisa meniru perilaku yang dilihatnya. Misalnya, guru memberikan dasar-dasar untuk menggambar atau melukis di depan kelas, kemudian siswa itu bisa meniru atau menjiplaknya. Kemudian yang kedua itu ada P2, manipulasi. Manipulasi ini, peserta didik mampu melakukan kegiatan tertentu setelah mengikuti perintah dari guru atau praktek. Pada tingkat ini, peserta didik diharapkan untuk melakukan suatu perilaku tanpa bantuan visual, sebagaimana pada tingkat meniru. Jadi kalau di imitasi tadi atau di P1, itu kan guru harus melakukan atau mencontohkan suatu perilaku agar ditiru oleh peserta didik. Tapi kalau pada manipulasi ini, guru hanya memberikan instruksi saja tanpa bantuan visual agar dapat ditiru oleh peserta didik. Misalnya, peserta didik itu bisa membuat hasil karya sendiri setelah mengikuti pelajaran atau sesuai dengan instruksi dan perintah guru. Yang ketiga itu ada P3 atau ketepatan. Pada tahap ini itu peserta didik itu bisa memperbaiki suatu metode atau caranya supaya lebih tepat. Pada tingkat ini, peserta didik diharapkan melakukan suatu perilaku tanpa menggunakan contoh visual maupun petunjuk tertulis dan melakukannya dengan lancar. Jadi hampir sama dengan yang P2 tadi, sama-sama guru memberikan contoh visual maupun petunjuk tertulis. Namun pada P3 ini diharapkan peserta didik itu bisa lebih mendapatkan hasil yang sesuai dan hasil yang lebih maksimal daripada yang P2 tadi. Peserta didik itu bisa melakukan perilaku tersebut atau keterampilan tersebut dengan lancar, tepat, dan akurat. Contohnya mengerjakan sesuatu kembali sehingga menjadi lebih baik. Contohnya mungkin seperti ujian praktek ya. Ujian praktek pertama mungkin dia mendapatkan nilai yang di bawah KKM atau kurang maksimal. Kemudian diulangi kembali agar mendapatkan nilai yang sesuai KKM. Kemudian yang keempat itu ada artikulasi atau P4. Di sini maksudnya artikulasi itu menggabungkan beberapa tindakan sehingga mencapai keselarasan dan internal konsistensi. Pada tingkat ini, peserta didik diharapkan untuk menunjukkan serangkaian gerakan dengan akurat, urutan yang benar, dan kecepatan yang tepat. Contohnya membuat film atau video. Jadi kan pada saat membuat film atau video, di situ kan harus menggabungkan beberapa keterampilan atau kesenian. Dari seni musik, seni peran, dan lain-lain. Yang kelima itu ada P5 atau naturalisasi. Peserta didik itu sudah memiliki performance yang tinggi sehingga menjadi alami dalam melakukan tindakan tidak perlu berpikir banyak. Pada tingkat ini, peserta didik itu diharapkan bisa melakukan gerakan tertentu secara spontan atau otomatis. Peserta didik bisa melakukan gerakan tanpa berpikir cara melakukannya dan urutannya. Misalnya seorang peserta didik yang dia memiliki bakat atau bakat untuk berenang. Setiap hari latihan atau beberapa kali latihan, peserta didik itu bisa melakukannya dengan spontan atau otomatis. Jadi sudah tidak perlu berpikir lagi ini bagaimana caranya untuk mengambil nafas di dalam air, terus bagaimana caranya untuk meluncur seperti itu. Itu naturalisasi. Kemudian di makalah sudah kami cantumkan juga contoh-contoh dari KKO atau kata kerja operasional ranah psikomotorik. Yang pertama itu ada P1, imitasi. Itu contohnya antara lain mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan, menyalin, mengatur, dan seterusnya.
Yang kedua itu ada manipulasi, itu contohnya ada mengoreksi, mendemonstrasikan, merancang, memilah, melatih, dan seterusnya. Yang ketiga itu ada presisi atau ketepatan, itu ada menggantikan, memutar, mengirim, memindahkan, dan seterusnya. Kemudian P4 atau artikulasi, itu ada membentuk, memadankan, menggunakan, mengalihkan, dan seterusnya. Dan yang terakhir itu ada naturalisasi atau P5. Itu contoh kata kerjanya mendesain, menentukan, dan mengelola. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek penilaian psikomotorik. Jadi dalam hal ini Rian dalam bukunya itu menjelaskan bahwa hasil belajar psikomotorik itu dapat diukur melalui 3 cara. Jadi yang pertama itu ada pengamatan langsung yang dilakukan oleh guru dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktek berlangsung. Jadi pada saat praktek itu guru mengamati peserta didik itu secara langsung. Yang kedua itu sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan cara memberikan teks kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi setelah mengikuti pembelajaran tadi itu guru memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur keterampilannya dan pengetahuan serta sikapnya. Yang ketiga itu memberikan penilaian kepada peserta didik beberapa waktu berselang setelah pembelajaran usai. Kemudian menilai tujuan hasil belajar psikomotor itu berbeda dengan menilai hasil belajar dari kognitif dan afektif. Tidak semua tujuan belajar psikomotor itu bisa diukur dengan tes, melainkan tujuan belajar yang bersifat keterampilan ini diukur dengan kemampuan atau keterampilan siswa dalam mengerjakan sesuatu. Untuk melaksanakan pengukuran hasil belajar psikomotor ada 2 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama itu bisa dengan membuat soal dan membuat perangkat instrumen untuk mengamati kinerja peserta didik. Soal untuk hasil belajar psikomotor itu dapat berupa lembar kerja, lembar tugas, perintah kerja, dan lembar eksperimen. Sedangkan untuk instrumennya untuk mengamati kinerja peserta didik itu bisa berupa observasi atau pengamatan dan portofolio. Lembar observasi adalah lembar yang digunakan untuk mengamati keberadaan yang diamati. Lembar observasi itu bisa berupa daftar cek atau skala penilaian yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Arif. Kemudian terdapat jenis tagihan dalam penilaian ranah psikomotorik ini. Dilihat dari caranya itu dapat dibedakan menjadi 2 cara. Yang pertama itu ada penilaian kelas. Jadi penilaian kelas adalah penilaian yang dilakukan secara terpadu dengan kegiatan pembelajaran. Penilaian dapat dilakukan dengan cara mengamati setiap peserta didik di saat mereka sedang belajar, mengerjakan tugas, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, ada penilaian berkala atau ujian blok. Penilaian berkala ini yaitu penilaian yang dilakukan secara berkala, tidak terus-menerus, dan hanya pada waktu tertentu saja. Penilaian dengan sistem blok ini dilakukan setelah peserta didik mempelajari beberapa indikator dalam satu KD, atau jika jumlah KD-nya itu banyak, maka ujian blok itu bisa dilakukan antara 1 sampai dengan 3 KD sekaligus. Jadi dijadikan 1 seperti itu. Nah, untuk mengevaluasi hasil belajar domain psikomotor ini harus dilakukan melalui pengamatan atau observasi kepada siswa. Dalam melakukan observasi atau pengamatan terhadap siswa ini, pengamat juga harus belajar dari hasil pengamatan terhadap perilaku yang ditampakkan siswa yang dalam hal ini berperan sebagai model. Belajar melalui pengamatan itu didasarkan pada teori Bandura yang dikutip dalam bukunya Hamzah B. Uno. Beliau mengatakan bahwa pengamat dapat mempelajari keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan cara memperhatikan atau attention bagaimana orang melakukan suatu keterampilan atau hal-hal baru. Dalam melakukan pengamatan terhadap perilaku yang ditampilkan oleh siswa, dapat digunakan lembar pengamatan atau observasi untuk tujuan belajar maupun sebagai evaluasi. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Mustafa. Di sini saya akan menjelaskan makalah kami yang berjudul
pengukuran ranah psikomotorik hasil belajar. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Dian, yaitu tentang cara pengukuran ranah psikomotorik secara langsung dan daring. Sini ada dua, yaitu cara pengukuran ranah psikomotorik secara langsung dan cara pengukuran psikomotorik secara daring. Cara pengukuran ranah psikomotorik secara langsung bisa melalui pengukuran portofolio. Pengukuran melalui portofolio itu merupakan suatu usaha untuk memperoleh hasil informasi yang didapatkan atau yang diinginkan dari berbagai sumber belajar seperti internet, buku catatan oleh siswa atau peserta didik untuk dijadikan evaluasi. Sini ada dua, yaitu daftar cek dan skala rentang. Lanjut, daftar cek. Pengukuran ranah psikomotorik dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek. Pada pengukuran ini, peserta didik dapat dinilai apabila peserta didik melakukan penguasaan kemampuan tertentu yang dapat dilihat oleh orang yang menilai. Apabila memenuhi kriteria akan mendapatkan nilai, sedangkan yang apabila tidak memenuhi kriteria tidak akan mendapatkan nilai. Kelemahan cara ini terdapat pada hasil akhir nanti, yaitu dengan nilai mutlak, tidak ada toleransi nilai. Dengan demikian hanya ada dua pilihan, seperti ya atau tidak, benar atau salah, dan dapat dilihat dan tidak dapat dilihat. Yang kedua yaitu skala rentang. Pengukuran ranah psikomotorik yang menggunakan cara ini memungkinkan orang yang menilai memberikan nilai penguasaan kemampuan tertentu karena memiliki lebih dari dua pilihan untuk dinilai secara berkala. Orang yang menilai di sini seharusnya minimal yaitu dua orang yang menilai supaya hasil akhir nanti bisa lebih spesifik dan akurat. Jadi dari dua cara ini, yaitu dengan cara daftar cek dan skala rentang, itu ada perbedaannya, yaitu yang daftar cek itu ada dua aspek yang dinilai dan skala rentang itu lebih dari dua. Ya, seperti contoh praktek sholat atau praktek sholat yang praktek sholat seperti sujud atau seperti tidak, itu bacaannya seperti bagaimana. Kalau yang di daftar cek itu bisa dengan bisa atau tidak, cuma itu saja. Dan kalau yang skala rentang itu bisa lebih dari dua aspek penilaian, seperti sudah bisa atau belum bisa, masih bisa, dan sangat bisa atau sudah mahir. Jadi dapat disimpulkan itu secara langsungnya itu dapat disimpulkan yaitu sebagai, kalau di daftar cek itu nilainya itu mutlak, ini dan itu. Kalau di skala rentang itu ada stepnya atau ada tahapan dari yang belum bisa sampai mahir. Selanjutnya yaitu cara pengukuran ranah psikomotorik secara daring. Cara pengukuran psikomotorik secara daring itu bisa digunakan dengan video atau dengan pihak ketiga, yaitu video. Karena penilai tidak dapat melihat secara langsung. Jadi cara menilainya yaitu dengan video. Video bisa berupa yaitu video rekaman
atau video secara langsung. Video rekaman itu bisa dikirim dari peserta didik kepada orang yang menilai atau guru melalui berbagai aplikasi seperti WhatsApp, Google Classroom, dan sebagainya, atau dengan link seperti Google Drive, YouTube, dan masih banyak lagi ya. Dan selanjutnya yaitu video secara langsung atau video conference. Biasanya orang yang menilai atau guru kepada peserta didik dengan menggunakan aplikasi seperti Zoom, Jitsi, video call, WhatsApp, dan lain sebagainya yang bisa menggunakan video conference. Video rekaman atau video langsung atau video conference bisa diamati oleh penilai dengan aspek nilai yang diamati seperti cara menyampaikan pendapat maupun presentasi, proses pembuatan karya atau proyek dan bisa juga dengan hasil akhir dari karya atau proyek yang telah dibuat. Jadi aspek penilaian ini dapat dilihat yaitu dari proses pembuatan awal atau sampai akhir prosesnya atau hasilnya, itu bisa dinilai sudah bisa atau belum, atau masih perlu tahapan yang lanjut, atau sudah mahir. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kami dari kelompok 3 apabila ada kurang lebihnya, apabila ada salah kata, tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengukuran Ranah Psikomotorik. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Arif Mustafa, Dian Ayu Prastanti, dan Irsa Amalia Putri. Yang pertama, saya Irsa Amalia Putri akan menjelaskan tentang pengertian ranah psikomotorik. Menurut Sudaryono, ranah psikomotorik merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan yang selanjutnya keterampilan atau kemampuan tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan setelah menerima pengalaman belajar. Dalam ranah psikomotorik juga mencangkup penilaian kemampuan psikomotorik. Penilaian ini mencangkup beberapa hal. Yang pertama, kemampuan siswa dalam menggunakan alat dan sikap kerja. Yang kedua, siswa mampu menganalisis pekerjaan dan menyusun urutan-urutan dalam pekerjaan. Yang ketiga, siswa mampu mengerjakan tugas dengan cepat yang sebelumnya diberikan oleh guru. Yang keempat, ada siswa mampu membaca gambar dan simbol. Yang kelima, adanya keserasian bentuk yang diharapkan dan adanya kesesuaian ukuran yang telah ditentukan. Dalam penilaian kemampuan psikomotorik ini dapat mencangkup persiapan proses dan produk. Penilaian psikomotorik ini ada jalan alternatifnya. Adapun alternatif tersebut yang pertama berupa saat proses pembelajaran berlangsung. Saat proses pembelajaran berlangsung, di sini seorang guru dapat menilai sikap psikomotorik dari peserta didik. Yang selanjutnya ada juga saat pembelajaran selesai, yaitu pemberian postes. Biasanya guru memberikan postes di akhir pembelajaran. Disitulah dari hasil postes itulah seorang guru dapat menilai sikap psikomotorik dari seorang peserta didik. Yang ketiga ada dapat juga saat siswa selesai belajar. Belajar di sini adalah setelah siswa mengerjakan sebuah tugas. Dari tugas tersebut, seorang guru dapat menilai psikomotorik dari peserta didik. Selanjutnya ada penilaian hasil belajar psikomotorik. Dalam penilaian hasil belajar ini, agar dapat
agar mendapat nilai yang maksimal dalam melakukan penilaian harus berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Arifin, ada prinsip-prinsip dalam penilaian hasil belajar psikomotorik. Prinsip yang pertama yaitu kontinuitas. Kontinuitas dalam penilaian tidak boleh dilakukan secara insidental. Mengapa demikian? Karena dalam dunia pendidikan itu sendiri sifatnya kontinu. Karena adanya sifat yang kontinu, maka dalam penilaian harusnya dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, ada penilaian yaitu secara keseluruhan. Dalam penilaian harus dilakukan secara menyeluruh dalam aspek psikomotorik, setidaknya menyangkup semua dimensi. Jadi menyeluruh, tidak hanya satu saja. Selanjutnya, objektivitas. Objektivitas di sini berarti bahwa penilaian itu harus dilakukan secara kenyataan, secara fakta, tidak mengada-ada atau seorang guru itu menilai peserta didik A itu dengan baik, tetapi dengan peserta didik B tidak baik karena mungkin guru lebih suka dengan peserta didik A dan tidak suka dengan peserta didik B. Maka dalam penilaian ini tuh harus dilakukan secara objektivitas, harus sesuai dengan kenyataan dari peserta didik tersebut. Selanjutnya ada kooperatif. Dalam prinsip kooperatif ini hendaknya dalam proses penilaian harus melibatkan semua komponen dan harus dilakukan secara bersama-sama, yaitu seperti guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan siswa. Jadi tidak hanya satu komponen saja, tetapi harus semua komponen. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin yang B, yaitu taksonomi Bloom dalam ranah psikomotorik. Apa sih itu taksonomi Bloom? Taksonomi Bloom itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu taksis yang artinya pengaturan dan nomos yang artinya ilmu pengetahuan. Taksonomi berasal berarti sistem klasifikasi. Dalam taksonomi Bloom terdapat klasifikasi sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Nah, taksonomi Bloom ini itu ada mencangkup kognitif, afektif, dan psikomotorik. Biasanya dalam pembuatan RPP itu harus mencangkup taksonomi Bloom tersebut. Jadi taksonomi Bloom ini menjadi acuan kita dalam pembuatan RPP sebelum melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya penjelasan saya ini akan dilanjutkan oleh teman saya Dian Ayu Prastanti.